Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pecinta ulama dan para pecinta waliullah. Sudah tahukah sahabat semuanya bahwa kita mencintai ulama sudah tentu kita akan menggali kisah dan juga karomahnya. Mengapa demikian? Karena ketika ada rasa cinta terhadap alim ulama, secara tidak langsung batin kita terhubung dengan sang guru yang kita cintai. Bahkan tidak sedikit ada yang merasakan keanehannya dengan cara melalui isyarah, ataupun kita bisa bertemu langsung melalui mimpi yang insya Allah akan dirasakan kemanfaatannya oleh seseorang yang ditemuinya. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi menganjurkan kita untuk mencintai alim ulama karena ulama adalah warisan para nabi. Oke sahabat ahli riwayat, pada kesempatan kali ini Ahli Riwayat Channel akan mengisahkan dan memperkenalkan seorang ulama yang memiliki pangkat waliullah di kota Garut ini, tempatnya di Gunung Haruman. Siapakah beliau? Beliau adalah Syekh Ja'far Shiddiq. Syekh Ja'far Shiddiq atau beberapa dari kita menyebut nama beliau dengan sebutan Sunan Haruman, karena tepatnya beliau dimakamkan di Gunung Haruman. Selain kisahnya yang menarik untuk kita simak dengan karomahnya yang sangat luar biasa, yakni melakukan lomba yaitu terbang ke kota Makkah dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Masya Allah. Oke sahabat, kita langsung saja ke alur kisahnya. Makam Syekh Ja'far Shiddiq yang terletak di desa Ciparean, Kecamatan Cibiuk, memiliki luas sebesar 5 hektar, dipenuhi dengan pengunjung yang kebetulan bertepatan dengan bulan Rajab, di mana para peziarah memanfaatkan momen tersebut untuk mencari wasilah dengan melakukan ziarah kubur ke makam para waliullah untuk tadkirah dan juga bil barakah kepada sang waliullah. Tempat peninggalan yang menyimpan nilai sejarah pada masa penyebaran ajaran agama Islam khususnya di daerah Garut Utara Limbangan, menyimpan banyak kisah perjuangan di masa kala itu, dan manfaat serta keberkahannya masih bisa dirasakan sampai sekarang oleh masyarakat sekitar dan pengelolaannya pun oleh masyarakat sekitar bersama tokoh ulama setempat. Makam karomah Syekh Ja'far Shiddiq terdiri dari 4 makam utama yang kesemuanya merupakan kerabat dekat dari Syekh Ja'far Shiddiq dan penyebar ajaran agama Islam di daerah Garut khususnya. Keempat makam tersebut adalah makam Eyang Abdul Jabbar yang merupakan mertua dari Syekh Ja'far Umar Shiddiq, makam keramat Mbah Wali Syekh Ja'far Shiddiq sendiri, dan juga Eyang Siti Fatimah yang merupakan istri dari Syekh Ja'far Shiddiq, dan makam Eyang Wali Muhammad Nur Qasim yang tidak lain adalah kakanda dari Syekh Ja'far Shiddiq. Keempat makam tersebut terletak berurutan sesuai dengan urutan penyebutannya dari atas ke bawah kawasan makam yang masing-masing dibatasi oleh pagar kayu. Hingga pada saat ini, banyak masyarakat yang datang berziarah ke makam Syekh Ja'far Shiddiq yang terletak di Gunung Haruman, Cibiuk, dan nama Haruman ini kemudian jadi nama Syekh Ja'far Shiddiq yaitu Sunan Haruman. Namun masyarakat setempat sering menyebutnya dengan Mbah Cibiuk. Sedikit fakta tentang Syekh Ja'far Shiddiq. Syekh Ja'far Shiddiq ini adalah sahabat baiknya dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dan Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduen Banten. Bahkan persahabatan Syekh Ja'far Shiddiq dengan Syekh Maulana Mansur Banten tergambar jelas dari gaya arsitektur bangunan masjid yang bernama Masjid Agung Syekh Ja'far Shiddiq. Masjid yang sudah beberapa kali mengalami renovasi tersebut diperkirakan sudah berusia kurang lebih 400 tahun. Dan sampai sekarang, pataka yang terbuat dari ukiran batu dan dipasang di pucuk atap bangunan masjid tersebut masih utuh dan dirawat baik oleh para pengurus masjid dan warga sekitar yang masih dikeramatkan sebagai masjid tertua yang ada di Limbangan, Kabupaten Garut. Ada kisah yang populer di masyarakat. Konon, Mbah Wali Syekh Ja'far Shiddiq, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, dan Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduen Banten sering sholat di kota Makkah bersama-sama. Berikut kisah Syekh Ja'far Shiddiq yang penulis peroleh langsung dari ajengan Encep. Syekh Maulana Mansuruddin dikaruniai karomah dengan nembus bumi. Syekh Abdul Muhyi dikaruniai karomah dengan menembus laut. Syekh Ja'far Shiddiq dikaruniai karomah dengan melalui lewat udara. Syekh Maulana Mansur menembus bumi dari Mekah keluar di Ciburial, Pandeglang, Banten yang dinamakan Batu Quran. Suatu hari,
Syekh Jafar Shiddiq dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan berencana untuk pulang bareng dari Makkah ke Pulau Jawa dan akan saling bertemu di Gunung Limbangan. Sekarang di dekat alun-alun ada sebuah batu. Syekh Jafar Shiddiq telah sampai lebih dulu di Limbangan, tetapi Syekh Abdul Muhyi belum juga sampai. Setelah sekian lama menunggu, tibalah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Dia meminta maaf perihal keterlambatannya. Lalu beliau bercerita sebab keterlambatannya tersebut. Sewaktu saya menembus laut dan tiba di Laut Haila, saya menggigil kedinginan. Oleh karenanya aku memutuskan untuk istirahat dan sekedar menghilangkan dingin saya dengan cara menyalakan satu batang rokok. Baru saja satu isapan, tiba-tiba jalan yang tadinya terang menjadi gelap. Saya tersadar bahwa telah melakukan makruh. Lalu saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehilafanku. Selanjutnya jalan mulai terang kembali dan saya melanjutkan perjalanan. Hingga saat ini di sekitar makam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ada larangan merokok. Menurut cerita Mbah Lembang, beliau memiliki kuda sembrani atau dalam mitologi Yunani dikenal dengan sebutan Pegasus. Kuda sembrani ini adalah tunggangannya Mbah Lembang yang digunakan untuk beruzlah atau untuk berkontemplasi di udara. Menurut masyarakat sekitar, sampai sekarang banyak orang yang sering mendengar suara ringkikan kuda dan langkah lari kuda pada waktu tengah malam di sekitar makam Mbah Lembang. Makam Mbah Lembang dan Syekh Jafar Shiddiq bersama sanak keluarganya, termasuk Eyang Fatimah dan Mbah Lembang berada di salah satu bukit kecil di kala Gunung Haruman. Setiap bulan Maulid atau Rabiul Awal dan bulan Rajab, makam Mbah Wali Syekh Jafar Shiddiq yang bergelar Sunan Haruman banyak dikunjungi peziarah dari mana-mana. Makam ini menjadi salah satu objek wisata ziarah terkemuka di Kabupaten Garut selain dari Godog, Kecamatan Karangpawitan. Ziarah ke makam yang dilakukan oleh orang Indonesia sebenarnya merupakan tradisi Hindu-Buddha. Dalam agama Hindu, tradisi pemujaan roh leluhur dan roh orang-orang suci merupakan suatu ajaran. Ini bisa dibuktikan dengan adanya peninggalan candi-candi yang pada awalnya merupakan tempat persemayaman abu jenazah raja atau orang suci yang dihormati oleh orang Hindu. Dalam perkembangannya, tradisi Islam Jawa yang sangat dipengaruhi tradisi Hindu kemudian mengadopsi tradisi ziarah tersebut untuk menghormati orang-orang yang dipandang suci dan berkuasa. Fungsi atau fadilah ziarah kubur tersebut dalam Islam itu adalah untuk mengingatkan orang bahwa kehidupan itu ada akhirnya dan semua orang akan mengalami mati. Tapi dalam tradisi ziarah kubur, orang Jawa fungsinya adalah lebih kepada meminta sesuatu, tetapi di sini hanyalah disebutkan sebagai syariat yang hakikatnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecenderungan tersebut masih ada walau sudah gencar para kiai. Jika peziarah dapat kesembuhan atau mendapatkan karomah dari sang kiai, hal itu karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala biiznillah. Tentunya semua itu adalah atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah waliullah atau karomah kiai atau siapapun tak dapat menyembuhkan. Jamhari Ma'ruf memberikan ilustrasi tentang peziarah yang datang ke makam karomah ataupun orang-orang soleh yang diziarahi. Orang-orang soleh yang diziarahi adalah orang yang senantiasa dikaruniai dengan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila diibaratkan, orang soleh itu adalah sebuah gelas dan berkah itu adalah sebuah air. Maka gelas itu selalu dialiri air sampai luber. Nah, peziarah itu adalah orang yang mencari luberan air itu, intinya untuk mendapatkan berkah karomah dari para waliullah dan juga para alim-alim soleh. Makam Mbah Wali Syekh Jafar Shiddiq dimakamkan di Haruman adalah makam yang banyak dikunjungi oleh peziarah. Menurut informan, makam ini menjadi tujuan peziarah para ahli hikmah. Tradisi orang Indonesia untuk ziarah ke makam-makam para leluhur, para alim-alim ulama, para waliullah dan juga para orang suci dan juga para pemakaman keluarga lainnya
dan juga beberapa tempat yang dikeramatkan sampai sekarang pun masih eksis. Walaupun tradisi tersebut merupakan warisan Hinduisme, tapi oleh masyarakat Indonesia tradisi tersebut telah diislamisasikan. Proses islamisasi itu misalnya dengan cara membacakan surah Al-Ikhlas, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca Al-Quran di depan makom karomah. Suasana ziarah seperti itu jelas sangat romantis dan mengingatkan orang pada kehidupan manusia yang akan menghadapi kematian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih buat sahabat yang telah mendengarkan kisah seorang waliullah dari kota Garut ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan juga berkah karomah yang dimiliki oleh para waliullah, wabil khusus dari Syekh Ja'far Shiddiq, senantiasa menyertai kita selaku muhibin beliau, dan kita bisa bertemu dengan sang guru kita jaga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat, jangan lupa untuk nonton video selanjutnya ya. Jangan lupa subrek dulu yang baru berkunjung, like dan tinggalkan komentarnya. Dan untuk sahabat setia Ahli Riwayat, terima kasih banyak sudah setia menjadi sahabat sejati dari channel YouTube Ahli Riwayat. Semoga kita semua bisa menjadi muslim dan muslimah yang bahagia dunia wal akhirat. Admin izin pamit. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.